Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di mana saja yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Masale. Puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Bersama dengan keluarga kekasih Bapak Daud dan keluarga kekasih Bapak Serli Anto Madao yang mendapat jadwal pelayanan ibadah keluarga pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita ambil saat teduh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan dari PKJ 7 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. supaya orang-orang benar tidak mengulurkan Tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berkelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita akan memuji Tuhan. Dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hidup karunia-Mu, dan kami pun menyatakan syukur dalam penyembahan sebagai wujud terima kasih kami atas kebaikan-Mu. Dan melalui kekasih kami, keluarga Bapak Daud, serta keluarga Bapak Cherly Antok Madao, kami dipersekutukan di sekitar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, yang akan memungkinkan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami diteguh kuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus. Bacaan kita yang ketiga dalam ibadah hari Minggu kemarin, kitab Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman, merenungkan, dan yang melakukannya.
Amin. Tema renungan kita, orang beriman tak kenal menyerah. Orang beriman atau orang percaya tidak mengenal kata menyerah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menurut saudara, apa sih definisi kegagalan yang sesungguhnya? Jadi menurut kita semua, menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya definisi dari kegagalan? Bagi saya kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan yang tinggal selangkah di depan mata. Artinya apa? Artinya bahwa kegagalan dan keberhasilan itu tidak terlalu jauh jaraknya. Tidak berada di seberang sana, tapi sesungguhnya ada di depan mata. Jadi gagal adalah sikap yang tidak mau bangun dan berani untuk mengambil langkah maju. Hanya terkadang saudara-saudara, kita salah mengerti tentang kegagalan, lalu melihat itu sebagai sebuah hukuman. Banyak di antara kita merasa bahwa ketika doa-doa kita atau permintaan-permintaan kita tidak terkabul, itu berarti bahwa Tuhan tidak mendengar dan tidak berkenan untuk mewujudkan harapan kita. Dan dalam tanda kutip, kita menganggap bahwa doa kita gagal. Injil hari ini saudara-saudara bercerita tentang seorang perempuan dari Syro-Fenisia. Ia adalah seorang Yunani. Dan bagi orang-orang Yahudi di luar daripada bangsa Israel, mereka tidak layak untuk mengalami keselamatan. Jadi manusia-manusia di luar daripada orang-orang Yahudi itu adalah sama seperti anjing. Mereka kafir dan karena itu tidak layak disentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan damai sejahtera. Biarkanlah mereka hidup di dalam kebinasaannya, jangan pedulikan dan perhatikan mereka. Tetapi anehnya saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Syro-Fenisia. Memang dicatat bahwa ia tidak ingin keberadaannya itu diketahui oleh orang. Artinya apa? Yesus pun butuh istirahat. Yesus pun tidak mau diganggu. Ia tidak mau disibukkan dengan segala hal yang berkaitan dengan problem, dengan masalah setiap orang. Jadi ia juga butuh istirahat. Dan tempat yang paling tepat untuk beristirahat adalah keluar dari wilayah Israel, masuk ke wilayah Syro-Fenisia. Tentu di tempat ini tidak ada seorang pun yang akan mengganggu dia. Tetapi realitanya saudara-saudara, kemanapun ia pergi, orang selalu mencarinya. Orang selalu mengorek informasi sekarang Yesus berada di mana. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, di zaman yang tidak sama dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang kan serba canggih. Kita bisa berbagi informasi. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, orang berusaha untuk mencari informasi. Artinya apa?
Yesus adalah kebutuhan bagi mereka. Ketidakhadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka seolah-olah ada sesuatu yang terhilang dari hidup ini. Sehingga ketika Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, ia dicari. Orang berusaha untuk mendapatkan informasi kemana ia pergi. Di mana ia berada. Tidak peduli jauh tempatnya, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Tidak hanya mereka yang dalam tanda kutip anak-anak Israel. Orang-orang yang di luar Israel pun berusaha untuk mendapatkannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dicatat di dalam Injil kita hari ini bahwa sang ibu seorang perempuan ini sangat terdesak kebutuhannya, dan karena itu ia akan berusaha untuk menemui Yesus. Tak peduli dengan cara apapun juga. Yang penting persoalannya sampai kepada Yesus. Dan Yesus sendiri yang akan memberikan jalan keluar atas masalah itu. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kedatangannya seolah-olah tidak direspon. Yesus tidak respek atas kehadiran perempuan ini. Dan karena ia tidak respek, ia tidak mau mengambil pusing dengan permintaannya. Ketika perempuan itu meminta, sembuhkanlah anakku, sebab ia kerasukan setan. Lalu apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Yang dibutuhkan perempuan ini adalah keselamatan. Selamatkanlah anakku. Nah, masalahnya keselamatan itu tidak diperuntukkan kepada bangsa lain, tetapi diperuntukkan kepada anak-anak Israel. Sehingga Yesus berkata bahwa roti ini, keselamatan ini tidak layak diberikan kepada yang lain, kepada anjing, sebelum anak-anak menikmatinya. Mari perhatikan Bapak Ibu. Sekalipun Yesus memberikan pernyataan demikian, sewajarnya perempuan itu sakit hati, bukan? Ia dilihat seperti anjing, bukan manusia. Tetapi disinilah kebesaran hati. Perempuan itu dengan penuh kerendahan tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Benar Tuhan." Jadi ia tidak menyangkali apa yang terjadi dalam tradisi orang Israel. Ia tahu bahwa keselamatan itu dialamatkan pertama kepada umat Israel. Tetapi bukan berarti bahwa orang-orang di luar Israel tidak bisa menikmatinya pula. Perempuan ini sungguh mengerti bahwa alamat keselamatan itu memang ditujukan kepada Israel. Tetapi Israel diselamatkan dengan maksud bahwa mereka dijadikan berkat bagi bangsa lain. Dan disinilah ia menarik simpulan. Benar katamu. Tetapi anjing itu menanti remah-remah yang dijatuhkan dari atas meja. Ia tahu bahwa Allah menjangkau hidupnya. Keselamatan itu berlaku baginya. Sekalipun itu hanya remah-remah. Nah, pemahaman yang dalam tentang keselamatan ini saudara-saudara,
membuat hati Yesus tersentuh. Hati Yesus luluh. Sehingga kalau kita membaca bahagian firman Injil yang lain, kita akan berjumpa dengan perkataan besar imanmu ibu. Dan iman yang besar itu tidak ditemukan di kalangan anak-anak Israel. Sungguh dalam pemahamanmu ibu tentang keselamatan. Karena itu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita tidak berjalan mulus. Ada kalanya kita berhadapan dengan persoalan yang datang silih berganti, sehingga kita merasa gagal dalam hidup. Kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jerih payah kita seakan-akan sia-sia adanya, tak berguna. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Kita rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan dan menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Tetapi kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan seolah-olah tidak direspon oleh Tuhan. Mengapa? Karena masalah demi masalah selalu mendatangi hidup kita. Jika hal demikian terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Injil hari ini. Kita dapat belajar dari perempuan Sirofenisia tentang dua perkara, yakni belajar tentang arti sebuah perjuangan yang dibalut dalam kesabaran dan ketekunan. Untuk menggapai sebuah hasil yang maksimal, butuh perjuangan yang keras. Tuhan tidak menginginkan hal-hal serba instan. Kalau kita belajar tentang cara kerja Tuhan bagi bangsa Israel, akan nampak di sana bahwa Allah melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita menginginkan cara cepat dan instan, tetapi Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Ada jalan pintas untuk tiba cepat di Kanaan, tetapi Tuhan memilih jalan melingkar masuk ke padang gurun. Apa maksudnya ini? Maksudnya sangat jelas. Bahwa di tempat yang tidak ada harapan, disitulah kita diuji dalam hal kesabaran dan ketekunan. Adakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Di tempat yang sulit, penuh dengan tantangan, kita mau diajar tentang arti untuk berserah. Arti sebuah ketergantungan, bahwa kita tak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan menolong dan menyertai kita. Dan itu terbukti 40 tahun. Kebergantungan anak-anak Israel diuji. Mereka dipelihara di saat mereka tidak lagi memiliki harapan. Mereka diselamatkan ketika harapan untuk selamat itu tidak ada. Mereka dituntun ketika mereka tak berdaya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Allah hadir senantiasa dalam hidup mereka. Persoalan mereka harus tetap taat, penuh kesabaran dan ketekunan di dalam menjalani hidup lewat penyembahannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana sikap rendah hati dan percaya pada kuasa dan otoritas Tuhan. Kita belajar untuk meletakkan seluruh keberadaan hidup kita secara utuh di bawah kekuasaan Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh perempuan Sirofenisia.
ketika ia menyerahkan seluruh keberadaannya secara utuh, maka Tuhan meresponnya dengan baik. Perempuan ini menilai positif segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Ia tidak pernah memiliki pikiran yang negatif tentang perkara-perkara hidup yang terjadi dan dialami. Ia respek terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ia percaya bahwa di balik kesulitan yang terjadi hanya dengan penyerahan maka ia pasti selamat. Kekuatan tekad perempuan Sirofenisia menginspirasi kita untuk ulet dan tidak putus asa dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang dialami manusia dunia sekarang ini, pandemi COVID-19, kita terus ditopang oleh kuasa Tuhan. Persoalan yang ada memang mencelikkan mata kita bahwa kita tidak dapat menyelesaikannya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Apa yang dialami oleh Papa Naya sekeluarga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa benar Tuhan berkenan atas hidup orang yang bergantung kepadanya. Ketika situasi kondisi tidak nyaman dalam kehidupan mereka, tangan Tuhan terus bekerja, mengawal dan menjaga keluarga kekasih ini, sehingga dapat melewati masa isolasi mandiri dengan baik. Keselamatan yang daripada Tuhan menjangkau hidup mereka, dan mereka kembali kuat, pulih, sembuh untuk menjalani hidup dan melayani Tuhan. Pun demikian bersyukur buat Bapak Daud sekeluarga, terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan selaku koster di Jemaat Masaleh. Semua kebaikan Tuhan ini menjadi bukti bahwa kepada orang yang tidak pernah mengenal menyerah, Tuhan menyatakan keselamatannya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita akan membawa persembahan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari PKJ 149 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam syafaat mendukung di dalam doa akan keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini. Bapak Daud bersama dengan keluarga Bapak Cherly Anto Madau. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga.
untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang yang beriman sepatutnya tidak mengenal kata menyerah. Orang-orang yang percaya sepatutnya tidak mengenal kata kalah. Sehebat dan seberat apapun tantangan, masalah, kami mempunyai Tuhan yang perkasa dan dahsyat dalam kuasa. Sehingga Dialah yang akan menyelesaikan apa yang baik menurut pemandangannya. Ketika kami datang mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan hakiki dalam kehidupan, di luar Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami datang tersungkur merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka firman-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa Engkau akan memuaskan kami dengan segala kebaikan. Terima kasih kami sudah belajar banyak perkara dari perempuan Sirofenisia yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Sekalipun permintaannya seolah-olah tidak dikabulkan. Sekalipun kehadirannya seolah-olah tidak disambut dengan baik. Tetapi ia sangat membutuhkan Tuhan. Ia sangat memerlukan Tuhan. Hatinya berbicara bahwa hanya bersama dengan Tuhan masalahnya dapat diselesaikan. Sehingga seberat dan sehebat apapun tantangan yang harus dihadapi, ia terus datang memohon dan memohon, sampai pada akhirnya doanya terkabulkan. Sebetulnya hal inilah yang harus kami tunjukkan dalam sikap iman kami, untuk tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti menyerukan nama Tuhan. Walau sulit jalan yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Keluarga Bapak Daud, kami bersyukur bahwa Tuhan terus menopang kekasih kami Bapak Daud di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, melaksanakan tanggung jawabnya selaku seorang koster. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memelihara hidupnya, seisi rumah tangganya. Sehingga mereka masih boleh ada sebagaimana mereka ada sekarang ini. Karena itu berikanlah kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepada Bapak Daud, agar ia tetap kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat, melayani jemaat sebagai koster, dan Tuhan berkenan atas pelayanannya. Dan Tuhan yang akan mewujudkan setiap harapannya untuk anak-anak cucu yang ada tinggal bersamanya. Memberkati anak-anak karunia Tuhan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam harapan kerinduan dalam keluarga. Kiranya dilapangkan jalan bagi setiap hal yang mereka rindukan, sehingga mereka dapat mengecap segala kebaikan-Mu dan bersyukur kepadamu. Terlebih tepat pada hari ini,
Kami bersyukur untuk ulang tahun cucu Rafael Evania. Biarlah Tuhan akan terus menopang kehidupan cucu kekasih, mengaruniakan kuat dan sehat badani, dan melapangkan jalan untuk hidup dan masa depannya. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan sertai mereka dan peliharakan mereka. Cucu-cucu di dalam mengejar harapan dan cita-cita lewat dunia pendidikan, Tuhan berkati dan wujudkan harapan-harapan mereka untuk meraih yang terbaik di masa yang akan datang. Pun demikian kami berdoa dan bermohon kepadamu untuk keluarga kekasih kami, Bapak Cherly Antok Madau. Betapa keluarga kekasih kami ini menyatakan terima kasih dan limpah syukur di hadapan Tuhan. Karena beberapa waktu lalu mereka menjalani masa isolasi mandiri. Karena persoalan keterpaparan COVID-19 yang dialami oleh istri kekasih Mama Naya bersama dengan ketiga anak kekasih Naya, Dipa dan Kesia. Dahsyat kuasamu engkau memelihara Papa Naya sehingga ia tetap kuat dan sehat untuk melayani seisi rumah tangganya yang mengalami keterpaparan. Dahsyat kuasamu menjaga Papa Naya sehingga ia mampu untuk mengangkat tanggung jawabnya sampai seisi rumah tangganya dipulihkan dan disehatkan oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat Papa Naya di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pelayanan bersama selaku majelis gereja dan juga selaku ketua PKB dan ketua komisi multimedia. Tuhan pelihara dia dalam masa-masa menikmati pensiunnya sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dengan hebatnya. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia tetap mengalami sejahtera daripadamu dan Tuhan dipermuliakan. Jauhkan hidupnya dari segala susah, sakit penyakit bahkan mara bahaya. Berdoa buat Mama Naya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu dahsyat bagi Mama Naya. Ia telah mengalami pertolongan daripadamu di tengah kesesakan saat terpapar COVID-19. Patut kami bersyukur bahwa hari Minggu kemarin tanggal 5, ia boleh digenapkan usianya sehingga tepat berusia 50 tahun. Sebuah perjalanan kehidupan yang cukup panjang engkau karuniakan kepadanya setengah abad. Dan dinyatakan segala kasih dan kebaikanmu sepanjang hari-hari kehidupan yang ia telah jalani. Dalam membangun kehidupan bersama dengan Papa Naya, dan menyaksikan kebaikanmu dalam tumbuh kembangnya anak-anak yang engkau hadirkan di tengah keluarga. Perlengkapi Mama Naya di dalam tugas dan tanggung jawabnya, selaku ibu di tengah keluarga, pun teman sepelayanan di tengah-tengah tubuh kemajelisan gereja, untuk melayani umatmu di masa-masa sulit ini. Luputkan ia dari segala mara dan bahaya. Kurniakan roh hikmat dan kearifanmu untuk mengelola kehidupan di hari-hari ke depan. Sehingga ia dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Dan juga melakukan yang terbaik untuk pelayanan bersama. Karuniakan yang terbaik untuk setiap harapan dan kerinduan ke depan. Biarlah melalui seorang ibu di tengah keluarga,
berkat dan sorgamu dinyatakan dalam rumah tangga. Pun demikian kami bersyukur bahwa nenek Naya Tuhan terus jaga dan lindungi. Tuhan pelihara. Dan jikalau Tuhan berkenan 5 hari ke depan tanggal 12 September, ia akan genap berusia 73 tahun. Kami mohon kiranya hikmat yang daripadamu akan memampukan orang tua kekasih kami untuk menjalani hidup dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga pada saat tiba hari itu, ada sukacita besar dialami bersama dengan anak-anak cucu untuk merayakan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepadanya melalui pertambahan usia. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia-Mu, untuk Naya, Dipa, dan Kesia dalam mengejar harapan dan cita-cita mereka lewat dunia pendidikan. Mari Tuhan, kiranya Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam menyelamatkan mereka di saat mereka terpapar COVID-19. Kiranya kuasa Tuhan melingkupi hidup mereka untuk mengejar harapan dan cita-cita. Sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Agar mereka pun turut merasakan dahsyatnya kuasa-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masale dan setiap anak-anak Tuhan yang setia menyatakan penyembahan bersama dengan Jemaat Masale dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup mereka semua. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka. Memberkati umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka. Sehingga dengan kekuatan yang daripada-Mu, mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Memberkati kekasih kami, Ibu Erlina Parasa, yang boleh mengangkat tanggung jawab selaku liturgis. Bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan kepadanya. Juga pertolongan yang Engkau sudah nyatakan ketika ia bergumul dengan COVID-19. Karena anak kekasih Tami mengalaminya. Bersyukur untuk perlindungan yang Engkau nyatakan buat anak-anak cucu yang jauh terpisah. Bahkan tepat pada hari ini Papa Elo boleh merasakan pertambahan usia setahun juga. Semua itu kami amini bahwa Engkau mengaruniakan yang terbaik bagi seisi rumah tangga kekasih kami Oma Elo. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu sekeluarga, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati saudara kekasih kami Pina, Cali dan Nando. Memberkati seluruh majelis gereja dan pengurus OEG di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Bersyukur untuk kehidupan kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Mensyukuri segala kebaikan-Mu yang boleh dialami oleh keluarga kekasih kami secara khusus. Bapak Cerli Antok Madao, kami sampaikan doa kami, syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudara-saudaraku kita berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita mengangkat PKJ 209 Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya kembali tegaskan bahwa orang yang beriman tak kenal menyerah. Karena itu mari jalani hidupmu dalam ketaatan penuh kepada Dia. Serahkan seluruh pergumulanmu kepada Dia. Ia yang memiliki kuasa akan memberkati dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya menyerahkan kembali ke liturgis, saya menyapa keluarga Bapak Daud, selamat ulang tahun buat cucu kekasih Rafael Evania. Panjang umur, sehat selalu, diberkati untuk meraih masa depan. Juga selamat panjang umur buat Mama Naya. Tepat pada tanggal 5 kemarin boleh berusia 50 tahun setengah abad. Sebuah usia yang sangat dahsyat dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kiranya menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan banyak perkara besar untuk kehidupan ke depan. Sekali lagi selamat menikmati perpanjangan usia yang ke-50 tahun, juga persiapan untuk merayakan ulang tahun buat Oma pada tanggal 12 yang akan datang. Kiranya Oma Naya tetap dijaga, dipelihara dan dikuatkan oleh Tuhan. Demikian, selamat malam dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, mewakili keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini, menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati di dalam kehidupan, di dalam keluarga, tetap diberi kuat dan sehat, di dalam mengangkat tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada hambanya. Juga terima kasih kepada operator organis, tim multimedia, Pina, Charlie, dan Nando. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pelayanan-pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.